Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa istinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah ila akhiril ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amma ba'du. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada para ibu bapak yang telah memberikan waktunya pada malam hari ini kepada kami untuk sama-sama berkumpul di majelis yang mulia ini, tentunya dalam rangka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tentunya dalam rangka menjalin silaturahmi agar ukhuwah Islamiyah kita satu sama lain menjadi lebih kuat. Tentunya seperti itu. Duduknya saya di depan, di hadapan ibu, bapak, saudara semuanya, bukan berarti kami lebih pintar, lebih berilmu, lebih alim, maupun lebih solih. Tentu tidak sama sekali. Duduknya kami di sini tidak lain tidak bukan ingin berbagi, sharing. Tentu tidak ingin menggurui ibu bapak semuanya. Jelas kami lebih muda, pengalaman kami lebih sedikit. Kami juga butuh masukan dari ibu bapak semuanya tentunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, kita buka dari surah Al-Asr juz 30, wal 'asr. Allah bersumpah di situ demi waktu asar kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ayat kedua. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan yang lalu kalau kita ingat, saya juga pernah menyampaikan beberapa kata di sini mengenai tujuan Allah menciptakan manusia, makhluk, tidak lain tidak bukan hanyalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kita membahas tentang penciptaan manusia, jin seperti apa, manusia seperti apa. Kemudian saya ingin sedikit lebih dalam membahas tentang kalimat dari innal insana lafi khusrin. Menurut alim ulama, setiap kata dalam bahasa Arab itu mengandung makna yang sangat dalam. Pernah kita bahas beberapa bulan yang lalu, Allah menurunkan kalimat kata innal insan di situ. Allah tidak mengatakan kalimat-kalimat yang lain, melainkan Allah langsung memulai dengan kalimat inna. Dalam bahasa Arab itu inna ada beberapa makna menurut alim ulama. Yang pertama, salah satunya bimakna takkid. Apa takkid? Penekanan, penegasan. Kemudian bimakna tahqiq itu juga sama. Kemudian alim ulama juga mengatakan kalimat inna ini maknanya itu pasti terjadi dan ada pembelajaran di dalamnya. Nah, kalau kita kupas lebih dalam lagi, coba kita perhatikan kalimatnya. Innal insan, kata Allah. Sesungguhnya ini benar-benar terjadi terhadap manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalimat insan, Allah menaruh di situ kalimat insan. Allah tidak mengatakan wal asri innan nas ataupun wal asri inna basyarun. Allah mengatakan wal asri innal insan. Karena hakikatnya kedudukan yang lebih tinggi daripada basyar, daripada annas itu adalah insan. Karena insan tidak hanya dia berjalan, tidak hanya dia makan minum. Kata Allah, insan itu memiliki sifat mengetahui yang mana hak dan yang mana yang batil. Dalam ayat Al-Quran banyak dikatakan, misalkan dalam surah Al-Kahfi, Rasulullah pernah ditanya. Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad kepada mereka, qul innama ana basyarum mislukum, bahwasanya aku tuh basyar, kata Rasulullah. Aku sama dengan kalian, berjalan di muka bumi, saya juga minum, saya juga bisa sakit. Nah, di sini Allah lebih spesifik mengatakan ada kekhususan di sini, bahwasanya insan benar-benar akan merugi, kata Allah.
Oke, kita sisihkan ayat yang kedua ini. Apakah selamanya manusia ini akan merugi? Kita merujuk ayat selanjutnya. Kata Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kecuali orang-orang yang beriman kepadaku. Wa 'amilus shalihat, dan orang yang mengerjakan amal solih. Tentunya kalau kita flashback ke ayat yang kedua tadi, berarti manusia secara umum, generalnya manusia akan merugi kecuali orang yang beriman dalam hatinya dan orang yang mengerjakan amal solih. Tentu harus kita bedakan, iman sama amal solih berbeda. Orang yang mengerjakan amal solih, ada amal solih dalam bahasa Arab itu kan pekerjaan yang baik, ya kan? Tapi harus diiringi dengan iman. Ini tidak bisa dipisahkan, gitu. Ada nggak dalilnya? Ada dalilnya dalam surah An-Nisa. Allah mengatakan, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang mengerjakan amal solih. Nah, Allah di sini masih memberitahu secara general. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan lah kalau bahasa kita. Terus Allah memberitahu siapa yang mengerjakan kebaikan itu, min dzakarin aw unsa. Nah, di sini Allah beritahu cuma 2 golongan. Laki-laki, perempuan, nggak ada yang ketiga, gitu. Ya laki, ya perempuan yang harus mengerjakan kebaikan ini. Nah, dalam bahasa Arab ketika ada man, ada kalimat man seperti ini, pasti dia akan beritahu ada pemberitahuan seperti itu. Nah, ketika laki-laki dan perempuan mengerjakan amal solih, bagaimana caranya Allah akan mengabulkannya? Wa huwa mu'min, dia harus beriman. Itu harus beriman dulu, baru pekerjaan amal soleh kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti Allah lanjutkan lagi, faulaika yadkhulunal jannah, orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, ganjarannya sudah jelas. Apa itu? Surga. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi tadi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nah, ini maksud kita berkumpul seperti ini tujuannya wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Tidak ada istilah kita menggurui, kami lebih tahu, kami lebih alim, kami lebih soleh, tidak ada. Kita sama muslim harus satu sama lain saling menasehati. Nah, hadis riwayat Bukhari mengatakan, beliau mengatakan seperti ini, barang siapa, kata beliau, yang menasehati suatu kaum, teman, saudara, siapapun itu, maka dia akan mendapatkan ganjaran sama seperti orang yang dinasihatinya. Ya tentu ketika orang yang dinasihati tadi mengerjakan apa yang kita nasihati. Misalkan kamu salah nih fulan melakukan hal seperti ini. Yang benar tuh seperti ini. Ketika dia mengerjakan apa yang kita anjurkan tadi, maka Allah sama sekali tidak mengurangi pahala untuk diri kita. Gitu. Jadi alhamdulillah malam ini misalkan nanti ada sedikit ceramah yang saya sampaikan, ibu bapak kita sama-sama melakukan tersebut, pahalanya bisa nanti ditransfer ke saya paling tidak, ya kan? Bisa untuk amal nanti saya di yaumul akhir. Gitu. Umar Ibnul Khattab juga pernah berkata seperti ini. Suatu kaum tidak akan mendapatkan kebaikan kalau satu sama lain tidak mau menasihati. Dan satu kaum tersebut tidak akan juga mendapatkan kebaikan kalau dinasihati dia tidak menyukai itu, gitu. Dia tidak mencintai dengan hal yang namanya nasihat. Gitu, ya kan? Tadi kita bilang kita di sini untuk satu sama lain menasihati. Nah, kemudian ini kita masih belum masuk materi, ya, paling tidak apa, kita masuk ini termasuk dalam materi kita. Kemudian juga perjalanan ibu bapak masing-masing dari rumahnya, ya kan? Kayak bapak tadi bilang dari sini 4 menit, ya kan? Tadi kita berapa? 1 jam mungkin, Pak ya? Supir kita kasih bintang 5 tadi, insyaallah ya. Ya, bintang 5. Enak banget dari supirnya, alhamdulillah. Perjalanan kita jauh, berapa kilometer, kata hadis Rasulullah disampaikan seperti ini hadisnya, astagfirullah, lupa lagi saya hadisnya. Intinya seperti ini, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Nah, kita kumpul di sini untuk mencari ilmu, ya kan? Mendengarkan ilmu, bermuzakarah, satu sama lain, saling menasihati, seperti itu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ganjaran dari Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Hadisnya seperti ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, mendengarkan ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita yang menuntut ilmu ini, mendengarkan ilmu, menuju jalan surganya Allah. Seperti itu. Imam Syafi'i rahimahullah berkata tentang ilmu, beliau spesifik sekali. Bagi kita ingin mencari teman, bagi kita ingin mencari jodoh, misalkan seperti kami nih ya kan, mesti kami nih Pak, mencari jodoh ini berarti kami ya kan, mencari jodoh gitu. Ataupun mencari teman, sahabat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seperti ini beliau mengatakan, tidak ada kebaikan kepada seseorang yang tidak mencinta ilmu. Man la yuhibbul ilma fala khaira fihi fala khaira lahu. Kadang kalimat bahasa Arabnya ada yang fihi, ada yang mengatakan lahu, tapi maknanya sama. Barang siapa yang tidak mencintai ilmu, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, maka tidak ada kebaikan terhadap orang tersebut. Itu. Kalau tidak ada kebaikan, untuk apa kita mendekati orang tersebut? Dilanjutkan oleh Imam Syafi'i, walaisa bainahu wa bainaka wala shadaqah. Jadi kalian jangan berteman, jangan mau di antara kalian itu menaruh sahabat, mencari kalau laki-laki mencari pasangan istri mungkin, ataupun perempuan mencari laki-laki, jangan mencari seseorang yang tidak mencintai ilmu. Kata Imam Syafi'i, tidak ada kebaikan terhadap orang tersebut. Gitu. Tidak ada kebaikan. Karena Rasulullah juga memberitahu waktu beliau melewati masjid, di depan ada iblis. Melihat ada dua orang sahabat, satunya sholat, satunya lagi tidur. Kemudian iblis ini tidak mau mengganggu orang yang sholat, melainkan menunggu satu orang yang lagi tidur. Ditanya sama Rasulullah, ya iblis, kenapa kamu tidak mengganggu orang yang sedang sholat, sedangkan dia beribadah kepada Tuhan? Kenapa kamu lebih fokus pada orang yang tidur ini? Apa kata iblis tadi? Orang yang tidur ini lebih berilmu daripada orang yang sholat. Gitu. Kalau kita mengerjakan sesuatu tidak ada ilmunya, tentu semuanya akan nihil. Dalam hadis juga dikatakan, man aradallah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia membutuhkan ilmu. Mau jadi direktur, pasti membutuhkan ilmu. Mau menjadi Uber, ya harus jadi sopir yang bagus, supir yang pinter, gitu. Dilanjutkan lagi, waman aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat fa'alaihi bil ilmi, tentu juga membutuhkan ilmu. Kita ibadah tidak bisa tanpa adanya ilmu. Gitu. Tanpa adanya akal kita tidak mungkin bisa ibadah. Masa kita mau sholat waktunya belum masuk, ya tidak diterima. Masa kita mau sholat kita belum wudu, ya nggak akan diterima. Seperti itu. Jadi semuanya membutuhkan ilmu. Waman aradahuma, barang siapa menginginkan dunia dan akhirat fa'alaihi bil ilmi, tentu dua-duanya juga membutuhkan ilmu. Seperti itu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di sini tidak lain tidak bukan mencari ilmu, satu sama lain menasehati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di insyaallah pada malam hari ini tidak lama, insyaallah paling makan waktu 15 menit ya kita menyampaikan tausiah. Tadi kita sebelum sholat kita ada yang namanya membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran saya kebayang kayaknya lebih baik kita membahas tentang keutamaan baca Al-Quran, ya kan? Kita mungkin sering mendengar ini, keutamaan baca Al-Quran, hadisnya apa, banyak sekali. Nah malam ini kita secara singkat membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran, karena syifa wa rahmah untuk orang-orang yang beriman. Karena Allah menurunkan wa yunazzilu minal Qur'an, Allah menurunkan Al-Quran itu adalah untuk obat, seperti itu. Nah, pada malam hari ini saya akan mengutip dari kitab Riyadhus Shalihin. Ada beberapa kitab lagi yang lain sama, maknanya juga sama. Paling nanti dia syarahnya agak berbeda. Nah, malam hari ini saya ingin mengutip dari kitab Riyadhus Shalihin bab Fadlu Qiraatil Quran. Dari Abi Umamah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kita di sini dianjurkan, diwajibkan iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Gitu. Karena
Bagaimana kita bisa mengatakan kita seorang muslim kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran? Ya kan, seperti itu. Tentu sholat adalah tiang agama kita. Apakah kita akan menyisihkan kita tidak bisa membaca Al-Quran? Kan betul-betul menjadi sesuatu yang tabu gitu kalau kita tidak, seorang muslim tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di yaumil qiyamah fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena sungguhnya orang yang baca Al-Quran di akhirat kelak dia akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Kita mengetahui di yaumul akhir nanti kita akan sendiri. Sekarang mungkin kita bisa berteman kiri kanan, ada teman kita yang bisa kita ajak tertawa bahagia. Nanti di yaumul akhir kita tidak akan peduli lagi, gitu. Tidak akan peduli kita kiri kanan kita. Kita hanya mementingkan saya dulu di dunia ngapain aja, apa yang telah saya lakukan di dunia. Pada hari Sabtu saya ngapain di dunia ini, hari Minggu ngapain. Paling itu nanti dibayangin kita. Kemudian diriwayatkan dalam hadis yang lain dikatakan pula jarak kepala kita dengan matahari menurut berapa riwayat 1 jengkal. Kita bayangkan saja secara logik tidak bisa dibayangkan betapa panasnya nanti. Ketika kita berhadapan dengan timbangan kita masing-masing, yaumul hisab, datang nanti Al-Quran menjadi syafaat. Gitu. Menjadi syafaat untuk kita, syafi'an li ashabihi. Menjadi syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran di muka bumi ini. Gitu. Nah, itu harus kita jadikan motivasi, ya kan? Misalkan tadi bapak-bapak baca satu halaman, saya mendengar dari jarak jauh, ibu-ibu membaca Al-Quran plus dengan arti, dengan tafsir. Nah, itu Masya Allah, ya kan? Apa yang dibaca langsung bisa nanti dipraktikkan, ya kan? Selain dibaca, harus wahamluhu, kita harus mengamalkannya, berusaha mengamalkannya. Tentu pasti banyak kekurangan. Karena orang yang akan baca Al-Quran sudah jelas sahih hadisnya, tidak perlu lagi meragukan. Jangan lagi ada kata Ustadz mana dalilnya, itu dhaif, tidak perlu. Ini sahih dalilnya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Orang yang baca Al-Quran di muka bumi ini, di akhirat nanti Al-Quran tersebut akan datang di hadapan kita. Dalam hadis yang lain dikatakan, ketika kita nanti di yaumul akhir datang bentuk Al-Quran, mungkin dia dengan bentuk yang tidak bisa kita bayangkan sekarang, bersinar indah. Ketika kita sendiri, kita bayangkan, saya datang dari Indonesia ke Australia, ke Melbourne misalkan, di bandara, sama sekali nggak ada yang kenal sama saya. Saya mikirkan gimana saya harus selamat nih, tujuan saya ke Nabol Park atau kemana saya nggak tahu. Datang satu orang yang dengan wajah ceria membantu saya, itu akan membawakan ketenangan. Nah, kita ilustrasikan seperti itu. Di hadapan sekeliling orang ribut, hiruk pikuk nanti di yaumul akhir, kita tidak tahu siapa mereka. Datang seseorang yang mengatakan, kamu kenal saya enggak? Orang tersebut berkata, saya tidak kenal kamu. Coba kamu ingat lagi, dulu kamu di dunia ngapain saja? Tengah malam kamu bangun, habis subuh kamu bangun, kamu ngapain? Orang tersebut dikatakan dalam hadis, kamu Al-Quran. Dia langsung ingat, ya saya Al-Quran. Saya yang dulu sibuk dengan diri kamu setiap hari baca Al-Quran, ada waktu kosong sedikit kamu baca Al-Quran. Sekarang inilah gambaranku, inilah hadiah untuk kamu, karena kamu di dunia disibukkan untuk baca Al-Quran. Kemudian orang tersebut dipegang tangannya, dibawa di hadapan Allah, diberikan mahkota yang paling indah. Seperti itu. Nah, itu akan memberikan syafaat kepada kita yang baca Al-Quran. Dalam hadis yang lain dikatakan juga di sini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baca Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Dalam Al-Quran kita dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baik umat, kata Rasulullah, ya kan? Di antara umat-umat yang lain kalian sebaik-baik umat. Sudah kita dikatakan kita ini sebaik-baik umat, hadisnya Rasulullah mengatakan sebaik-baik umatku, gitu lagi, coba bayangin. Kan seperti itu. Ada umat-umat sebelumnya, umat Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, kita adalah umat yang terbaik pada zamannya, sampai zaman sekarang. Setelah itu diverifikasi lagi dengan sebaik-baik umatku adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Seperti itu. Nah, itu 2 hadis. Banyak hadis yang lain lagi. Kemudian kita membaca 2 hadis, 3 hadis malam ini tentang Al-Quran.
Karena kita sudah mendekati bulan Ramadan, ya kan? Jadi dari sekarang kita sudah harus dipanaskan dulu mesinnya nih. Gitu. Jadi jangan nanti pas bulan Ramadan kita udah keburu ngedrop. Dari sekarang kita panaskan mesinnya. Ya kan? Sekarang bulannya Rasulullah, ya kan? Kata Rasulullah, bulanku sekarang ini. Nanti bulan Ramadan adalah bulannya kita. Nah, kemudian ada hadis yang lain mengatakan bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an itu dibuat dua kategori. Ada yang mahirun, orang yang mahir, ada juga orang yang tatamatta. Seperti itu, orang yang terbata-bata. Nah, sekarang kita berpikir, ya Ustadz pasti bisa dong baca Al-Quran. Berarti apa ininya? Ganjarannya? Nah, orang-orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan kaidah-kaidah dalam membaca ilmu tajwid tadi, membaca Al-Qurannya. Apa kata Rasulullah? Ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti mereka di akhirat akan disejajarkan dengan malaikat Jibril. Kenapa? Malaikat Jibril ketika diturunkan wahyu, beliau yang membawa wahyu itu kepada Nabi Muhammad, ya kan? Diajarkan 1 huruf, 2 huruf kalimat beliau. Tentu, ya kan? Malaikat Jibril dengan fasih menyebutkannya, tidak mungkin terbata-bata membaca Al-Quran tersebut. Makanya orang yang membaca Al-Quran mahirun itu akan disejajarkan gitu dengan malaikat Jibril. Kemudian kategori yang kedua, orang yang baca Al-Quran ya tatamatta' tadi, falahu ajroni. Mereka juga ada 2 kebaikan. Kita bayangkan saja. Yang tadi hadiahnya dari Allah disejajarkan dengan malaikat Jibril. Nah, orang yang baca Al-Quran susah payah, ya kan? Sudah berusaha susah payah, dikatakan dalam kitab, itu mereka mendapatkan 2 ganjaran. Wa falahu ajroni, maka mereka akan mendapatkan 2 balasan. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, apa saja ganjarannya? Ya Rasulullah, ganjaran yang pertama dikarenakan mereka masyaqqat. Masyaqqat itu karena mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, ya kan? Misalkan hari ini kita lihat titik 2 ta, besok kita lihat titik 2 jadi nun. Kan? Kok beda ini? Rupanya kita yang salah. Masyaqqat kita terus berusaha. Kita terus berupaya untuk membenarkan bacaan Al-Quran kita. Oh, ini panjangnya seperti ini, pendeknya seperti ini. Kalau ada tasydidnya harus baca seperti ini. Pas dibaca kesusahan, tetap ada kebaikan untuk orang tersebut. 1, kebaikannya karena masyaqqat, karena berusaha. Yang kedua, ajroni yang kedua apa? Karena dia membaca Al-Quran. Tetap ada 2 kebaikan. Gitu. Terus ada di sini bertanya sahabat, kalau begitu yang mana lebih utama? Kok kayaknya mendingan yang macet-macet baca Al-Qurannya karena dapat 2 kebaikan. Dilanjutkan di situ di kitab dikatakan tidak, tetap yang lebih afdol orang yang baca Al-Quran yang mahir, karena kedudukannya akan sejajarkan dengan malaikat Jibril. Seperti itu. Kemudian Al-Quran juga setiap hurufnya kita mengetahui, hadis-hadisnya sudah masyhur yang kita ketahui. Aku tidak mengatakan kata Rasulullah SAW, alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, tidak. Gitu. Jadi hadis sebelumnya dikatakan ada kebaikan. Setiap kebaikan itu falahu hasanatun bi asyri amsalihha. Jadi 1 kebaikan itu akan diganjarkan 10 kebaikan. Kemudian dilanjutkan hadisnya, alif lam mim la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Ya kan? Jadi alif kita dapat 10 kebaikan, lam dapat 10 kebaikan, mim dapat 10 kebaikan. Ditambah lagi kebaikan tadi karena masyaqqat kita, karena kesusahan kita membaca Al-Quran. Seperti itu. Kemudian saya tutup dengan hadis qudsi tentang keutamaan baca Al-Quran. Man syaghalahu qira'atul Qur'ani an zikri. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadis yang dari Rasulullah, ada juga yang hadis qudsi. Hadis qudsi tidak tercantum dalam Al-Quran melainkan dalam hadis. Man syaghalahu qira'atul Qur'ani an zikri.
barang siapa yang disibukkan membaca Al-Quran gitu, dan dia bukan tidak berzikir, jadi dia lebih menyibukkan Al-Qurannya daripada zikir-zikir yang lain. Nah, Allah mengatakan nih, kita tidak mengatakan, ini dari perkataan Allah Subhanahu wa taala langsung. Wa mas'alati a'taituhu afdalu sawabun. Jadi Allah akan memberikan keutamaan kepada orang yang baca Al-Quran itu lebih daripada orang yang berzikir gitu. Ya, kita sekarang tidak mengatakan kalau gitu jangan zikir Ustaz, baca Al-Quran, ya tidak, tetap kita berzikir. Tapi ini kita lihat kedudukannya, afdolnya, keutamaannya. Kemudian Allah memberikan satu gambaran. Kenapa saya mengatakan kok lebih utama itu membaca Al-Quran daripada berzikir kepada aku, kata Allah. Apa kata Allah? Wa fadlul Quran ala sa'iril kalam, karena keutamaan Al-Quran itu keutamaan Al-Quran yang kalian baca itu, keumpamaannya nih saya bilang, kata Allah Subhanahu wa taala, sama seperti dengan kafadlillahi ala khalqihi. Jauh sekali ya kan. Jadi Allah tuh ngasih umpama orang yang baca Al-Quran dengan orang yang berzikir, perbedaannya itu sama seperti dengan diriku dan makhlukku, kata Allah. Jauh sekali jadi perbedaannya. Jadi Allah kayak menggambarkan aku dengan makhlukku, kalian tahu kan seberapa jauhnya jarak kita lah gitu masalahnya. Maksudnya tingkatan kita. Nah, seperti itu. Gitu. Mana yang lebih utama? Nah, membaca Al-Quran. Tentu membaca Al-Quran kita harus tahu strateginya. Ini permasalahan kita seperti itu. Strateginya kita harus tahu. Kami sebagai penghafal Al-Quran ataupun orang-orang yang disibukkan dengan baca Al-Quran, kadang membaca Al-Quran satu hari bisa 5 juz. Kemudian kita nggak baca Al-Quran 1 minggu. Nah, itu salah. Ya kan? Jadi kita harus pakai strategi yang bagus. Misalkan habis subuh 1 halaman cukup. Kalau orang mengatakan one day one juz, kita nggak perlu lah. One day one page cukup, ya kan, untuk kita. Tapi apa kata Allah? Ahabbul a'mali afdalu ilallah. Allah mencintai amal. Allah tuh lebih mencintai amal, kata Allah Subhanahu wa taala, daimuha wa in aqal. Berkelanjutan walaupun sedikit, continue. Jadi Allah tuh kita tuh nggak dianjurkan kamu baca Al-Quran 10 juz kemudian sebulan free. Nah, sekarang orang-orang yang pinter logikanya kayak gini dia. Kalau gitu Ustadz, 1 hari 1 halaman, 1 bulan 30 halaman. Al-Quran Utsmani yang biasa, Al-Quran digital, Al-Quran Utsmani itu 1 juz itu 20 halaman kan, seperti itu. Berarti 1 bulan 1 juz setengah hitungannya. Berarti hari ini karena saya free Ustadz, saya baca 1 juz setengah. Habis itu sebulan saya nggak baca Al-Quran. Kan hitungannya sama Ustadz, ya kan? One day one page. Sekarang saya 1 hari 1 juz setengah. Saya saving Ustadz ya untuk 1 bulan ini saya nggak baca Al-Quran. Nah, bukan seperti itu. Jadi kita harus pinter. Kita ngelabui setan iblis, kita harus pinter. Karena dia lebih pinter nih dia. Karena saya merasakan, kami sebagai penghafal Al-Quran tuh merasakan seperti itu. Ngebut nih 1 hari baca 10 juz, kita ada waktu 5 juz. Habis itu waktu kosong yang lain tidak baca Al-Quran. Karena kita merasa kita sudah terpenuhi, misalkan target saya 1 minggu membaca Al-Quran, mengulang Al-Quran itu 10 juz. Hari Minggu ada waktu kosong, kita bantai 10 juz, targetnya udah tercapai. Senin, Selasa, Rabu, Kamis disibukkan dengan hal yang lain. Sedangkan kata Allah, aku lebih mencintai amalan hambaku itu daimuha wa in aqal. Sedikit, continue, akan tetapi lanjut. 1 hari 1 halaman, 1 hari 1 halaman, itu akan terbiasa. Karena insya Allah dengan amalan tersebut, kita nggak tahu. Mungkin kita sholat ini itu kita merasa amal kami sudah cukup. Mungkin kita berpikir seperti itu. Kami zikir, kami berinfak ini itu segala macam. Tapi kita melupakan hal yang sangat vital sekali dalam beragama ataupun dalam agama Islam, yaitu membaca Al-Quran. Karena sudah jelas akan ada syafaat untuk orang baca Al-Quran. Seperti itu. Walaupun ada beberapa syafaat-syafaat yang lain. Contoh syafaat nanti dari Nabi Muhammad SAW, syafaat kepada anak yang meninggal sebelum balik, juga ada syafaat nanti untuk orang tuanya. Kemudian syafaat untuk dari Al-Quran
syafaat nanti penghafal Al-Quran, orang anaknya yang kita berikan untuk menghafal Al-Quran, nanti ada syafaat dari anaknya kepada orang tuanya dan 10 kerabatnya, bayangkan. Bukan lagi 1, 10. Ya kan? Kalau saya membayangkan nanti kalau saya punya anak, saya investasikan di akhirat 1 saja, berarti anak-anak saya yang lain bisa nih dibawa ke surga sama dia. Karena hadisnya seperti itu. Gitu. 1 orang anak kita misalkan di akhirat dia bisa membawa keluarganya, 10 keluarganya, bayangkan. 10 keluarganya. Kalau 10 keluarga kita ada semuanya penghafal Quran misalkan, dia bisa membawa keluarga-keluarga jauhnya. Kata Allah, dia sudah depan pintu surga. Dalam hadis dikatakan dia pintu surga. Pintu sudah memanggil si fulan, masuk. Jadi pintu surga itu berbicara, memanggil si fulan itu. Ke sini, masuk, silakan. Dia dengan gagah berani dan dengan sombongnya si fulan tersebut, Abdullah tersebut tidak mau masuk. Yang di belakang, yang Shiratal Mustaqim lagi ngantri mau masuk itu, melihat itu orang ngapain, sudah disuruh masuk surga dia nggak mau. Ditanya sama pintu surga, kenapa kamu mau masuk? Kamu tahu saya di dunia meninggalkan keluargaku, meninggalkan kerabat-kerabatku, banyak orang-orang yang membantu kami dalam menghafal Al-Quran. Sekarang saya masuk surga, saya sendiri, sedangkan keluargaku tidak kelihatan. Apa kata Allah? Kamu kembali ke neraka, cari keluargamu yang sudah masuk neraka, ambil tangannya, bawa ke surga. That's it. Kita butuh apa lagi, ya kan? 1 aja kita punya, semuanya dibawa 10 orang. Sudah selesai. Apalagi yang kita butuhkan? Justru yang sudah masuk neraka loh, bukan lagi yang ditimbang-timbang tuh. Ya kan? Yang timbang-timbang, pas ditimbang, oke, dia masuk surga, masih ada 1 kota. Gitu. Ini yang sudah masuk neraka, bawa kata Allah ke dalam surgaku. Seperti itu. Itulah keutamaan membaca Al-Quran. Karena tadi kita memulai dengan Al-Quran, ya kan? Majelis kita tutup dengan keutamaan dengan membaca Al-Quran, dengan fadailnya Al-Quran. Karena sebentar lagi kita masuki bulan Ramadan. Insya Allah dari sekarang kita panaskan nih mesin jiwa kita panaskan sama-sama untuk memulai membaca Al-Quran dari sekarang. Kalau nggak dari sekarang kapan lagi? Kalau nggak dari sekarang kapan lagi? Itu harus kita tahu seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas ibu bapak semuanya mendengarkan dengan seksama. Tujuan kita tidak lain tidak bukan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Itu saja mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.